ini ada konsumsi tayangan di TV seperti ini. Betul. Dan lo ngeliat kayaknya orang-orang yang pintar tuh nggak nonton ini gitu. Menurut gua enggak. The problem pada saat itu di TV adalah lu tidak bisa memilih tontonan. Gua nggak pernah baca komen gua yang negatif. Tapi lo delete atau lo restrict gitu Om? Gua begitu ada negatif gua delete, negatif gua delete. Simpel ya. Orang bodoh adalah orang yang melakukan kesalahan berkali-kali tanpa merubah. Om Deddy Corbuzier. Kan ya, apa kabar? Thank you for coming to my channel. How are you? Udah ke Malaka ya? Iya, udah ke Malaka. Tapi ini beda, karena kan ini beda. pertama gue nginterviewnya sendiri. Oh iya betul. Ya, kan? Nggak Itu ada, dulu. nggak ada. Itu beda. Ferry ya. Ya, yang kedua topiknya juga beda nih. Oke. Saya ikut aja deh. Iya, topiknya sebenarnya nggak ada topiknya sebenarnya, nggak ada topik spesifik, tapi topik gedenya adalah Judi gue pengen online ngomongin. dapat bansos bukan? Enggak. Itu topik yang terlalu, kalau menurut gue apa ya? Terlalu cupu Om buat lo. Enggak dong. Judi Karena online itu- dapat bansos kan lumayan. Kalau kalah dia depo lagi. Iya kan, tapi kan itu topik. Pakai minyak goreng. Oh gitu ya. Tapi ya itu isu yang gimana ya? Maksudnya bisa jadi besok udah berubah lagi Oh, tuh iya, ya betul, kan betul, kebijakannya. betul. Iya, Jadi iya. nanti pas tayang udah beda Betul, lagi. betul. So udah rame juga di Twitter kan itu. Di Twitter. Bukannya Ya, udah nggak ada. biasanya. Apaan? Twitter. Ah ini ya mau diblokir ya? Katanya blokir, belum ya? Belum, masih hidup sampai Nggak jadi. sekarang. Jadi LAL lo nggak keluar? Belum. Masih hidup sampai sekarang di Twitter. Dan rame tuh ngomongin kebijakan itu. Dan biasanya kan gitu, kalau udah rame di Twitter nanti berubah besoknya. Oh iya. Jadi kalau kita ngomongin itu nanti nggak ini lagi Om. Jadi gue mau ngomongin yang lebih general yang udah pasti sepanjang masa nggak ngaruh nih beritanya mau kayak gimana. Oke. Gini. Gue tuh tertarik banget dengan cara Om Ded manggil audiens lo, Om. Smart people. Smart people. Iya, smart people. Kayak kata smart ini loh, kan orang suka pakai kata Betul. pinter, bodoh gitu ya, smart, stupid. Tapi gue ngelihat kayaknya ukurannya tuh beda-beda gitu, ya nggak sih? Maksudnya kayak orang punya macam-macam cara pandang nih terhadap kata smart and stupid ini. Betul. Nah buat gue, lu sebagai orang yang langsung on the face ngomong audience lo tuh smart people, walaupun gue nggak tahu itu satir atau enggak ya. Cuman let's just assume itu beneran gitu atau enggak atau apapun itu, tapi intinya lo menggunakan kata smart di situ. Gue pengen tahu sih Om, kayak gitu gue pengen ngulik kayak smart tuh buat lo, ya Oke. kenapa dan what is Pertama, it? alternatifnya adalah stupid. Oh gitu ya? Ya. Jadi alternatifnya dua ini doang Iya ya, kan, smart kalau atau smart stupid? kan berarti alternatifnya adalah stupid. Kalau gue manggilnya stupid people kayaknya nggak oke tuh ya. Jadi alternatifnya adalah smart. Oke. Kedua, kenapa gue bilangnya smart people? Di saat itu gue YouTube, gue punya sedikit masalah dengan tayangan TV. Gimana tuh maksudnya? Masalahnya Tayangan apa tuh? TV pada saat itu kan sempat isinya cuma nari-nari, joget-joget. Terus kalau wawancara cuma 5 menit, selain itu gimmick. Gitu. Nah, terus kalau kita tahu dari LC Nielsen pun udah berubah tayangan TV. LC Nielsen pun yang tadinya kelas A misalnya pendapatan berapa, 20 juta, sekarang kelas A pendapatannya sudah 4-5 juta. Jadi akhirnya ada pergeseran penonton dari TV ke tempat lain. Gitu. Nah, konteks itu gue menganalogikannya, ini kayaknya orang-orang pinter udah jarang nih nonton TV pada saat itu. Bentar. Gue pengen tahu. Jadi joget-joget ini dan interview gimmick ini yang lo bilang sebagai the opposite of smart lah gitu? Menurut gue orang-orang pinter udah jarang, kecuali berita. Oh jadi justru nanti gini, ini ada konsumsi tayangan di TV seperti ini. Betul. Dan lo ngeliat kayaknya orang-orang yang pinter tuh nggak nonton ini gitu. Menurut gue enggak. Oke, Menurut gua enggak. Kalau gitu, kenapa waktu lo nganalisisnya gitu? Karena itu yang terjadi. Oh itu yang terjadi? Itu yang terjadi. Jadi ada orang-orang pintar yang lo tahu, mereka nggak nonton itu gitu? Gue nggak kenal orang-orang yang gue kenal di sekitar gue nonton. Siapa yang nonton tayangan jam 8 pagi Oke. dengan talk show? Siapa yang nonton talk show jam 8 pagi sampai jam 9 pagi itu siapa? Pasti bukan Anda kan?
Bukan dong, pasti bukan Anda, bukan. Tidur sih gue Tidur, kalau nggak tidur, either orang tidur atau either orang udah Kerja. siap-siap untuk Iya. untuk kerja. Jadi konteksnya jam 8 pagi talk show misalnya, yang nonton itu pasti antara ibu-ibu yang ada di rumah yang lagi ngurusin anaknya. Dia nggak akan lihat, cuma denger doang karena diputer kayak sistem radio zaman dulu, because I'm okay with that, atau membantu rumah tangga sambil nyetrika. Oke? Oke, terus So that's the context. Di YouTube atau di sosial media, sorry, dalam konteks ini berarti tadi subjek-subjek yang lo sebut tadi itu yang lo bilang nggak masuk dalam smart people nih, Om? tidak cukup pintar untuk memilih tontonan. Oke. Tidak cukup pintar untuk memilih tontonan, menurut gue. Oke. Menurut gue. Ya. Nah, Oh, ada es teh manis ya, Om? Enggak, tawar. Oh, tawar. tawar, diabetes gue. Enggak, maksudnya gue lagi penasaran kenapa gue nggak dapat minum ya. Oh, ini minum gue bawa dari sono. Terus. Ya, jadi konteksnya adalah seperti itu. Nah, apakah itu benar apa tidak? Ya tergantung orang lain mempersepsikan. Kalau gitu kita masuk ke definisi dari pinter itu kali ya. Maksudnya lo ngukur, tadi kan lo bilang nih, tidak cukup pintar dalam menilai tontonan misalnya. Berarti pintar tuh Om Ded ngeliat ukurannya apa nih di sini? Banyak. Karena Bisa kan, di oke, Indonesia? gua nggak ngelihat pintar dari ukuran bahwa orang harus sekolah, orang harus kuliah, Ya, dan of orang course, harus apa yang pintar. juga bilang Ya, kuliah nggak oke, penting. ya, betul. Kuliah nggak penting. Gua ngelihatnya, Balik lagi. betul. Gua Ke situ. ngelihatnya bahwa pintar adalah ketika orang bisa menggunakan apa yang dia tonton untuk kebutuhan dia. Sebenarnya nih, contoh sebenarnya. Kalau misalnya acaranya cuma joget-joget untuk hiburan, nggak ada masalah. Kalau memang dia butuh hiburan. Oke, get the point ya. Oke, ya jadi maksudnya lo nggak bilang bahwa joget itu sendiri sesuatu yang nggak pintar. Nggak. Oke, tapi Oke. kalau misalnya lo butuh itu buat hiburan, oke. Oke, Nah, nggak masalah. Karena lu kadang-kadang lagi stres, lagi bete, ngeliatin orang joget juga suka gitu Oke. kan. Lucu-lucu dan ketawa-ketiwi. Nggak ada masalah mau ngelawak jatuh, kursi ditarik jatuh. Kalau itu untuk hiburan nggak ada masalah. The problem pada saat itu di TV adalah lu tidak bisa memilih tontonan. Maksudnya gimana nih? Nggak bisa, itu tayang terus. Oh, di semua channel gitu, maksudnya nggak ada alternatif? Nggak ada dong, lu buka TV pilihannya cuma itu kan. Oke. Either pada zaman dulu, di zamannya gue TV cuma ada 2 loh. Berarti kalau kayak gitu tadi kan lo bilangnya tidak pintar memilih tontonan. Ya. Tapi kalau ini konteksnya justru pilihannya nggak ada. Betul, Berarti pilihannya bukan- tidak ada. berarti bukan Maka di ketika merekanya. sosial media ada, smart people-nya pindah ke sono. Oh, Karena jadi bisa memilih. Kalau dia tetap di situ terus, itulah dia tidak smart gitu. Dia ya? tidak smart enough, kecuali pada saat Butuh. itu memang dia butuh tontonan berita, dia butuh tonton. Tapi gini, konteksnya pintar adalah belum tentu harus nonton gua. Oke. Belum tentu harus nonton gue. Oke. Belum tentu harus nonton gua. Ya. Dia lagi bete, lagi stres, lagi kesel misalnya, dia bisa aja nonton hiburan di YouTube, gua nggak tahu channel Ria Ricis misalnya gitu kan. Main-main squishy gitu kan. Anak-anak mau nonton itu bisa gitu kan. Mau tahu artis kalau bikin rumah berapa puluh miliar gitu, mungkin untuk ilmu dan pendidikan dia, kalau satu saat punya duit dia bisa nonton Atta lagi sidak. Oke. Mungkin kan? Mungkin, bisa mungkin. dong. Kalau mau tahu berita-berita artis cerai, mungkin bisa nonton podcast yang ngomongin artis cerai doang. Tapi the idea is you can choose yang lu mau tonton yang mana. Sosial media ngebuat kita bisa melakukan Melakukan hal itu. tersebut. Nah, TV pada saat itu dikasih. Jadi nggak bisa memilih. Ini sama kayak begini sebenarnya. Sama kayak gini. Kenapa bongkar sulap di TV itu sampai jadi masalah besar? Sampai jadi masalah besar. Sampai yang bongkarnya disu habis-habisan. Kalau dulu ingat Masked Magician, ingat ya ada pesulap bertopeng, dia bongkar-bongkarin sulap, itu disu habis-habisan sama pesulap. Dan kalah. Oke. Kalah. Kalau nggak salah TV-nya Fox kalau nggak salah. Dan kalah. Dan yang su salah satunya Copperfield. Dan TV-nya pun dituntut. Jutaan dolar dituntutnya dan kalah. Oke? Oke. Oke. Kenapa di YouTube nggak apa-apa? Kenapa? Nah, there's a question. Kenapa pada saat di TV itu menjadi haram, lalu dituntut. Tapi pada saat di sosial media di Nggak YouTube, apa-apa. nggak apa-apa. Ini kan aneh kan? Tapi kan akhirnya yang di TV tadi juga tuntutannya legal proceedingnya akhirnya nggak mengizinkan itu terjadi kan? Maksudnya sunya kalah kan tuh. Oh menang.
Oh menang? Menang. Oh sorry, berarti yang kalah tuh yang dituntutnya justru ya? Ya, TV-nya ngedrop acaranya dan bayar. Oke. Bayar jutaan dolar. Oke. Oh iya, tapi sedangkan di social media. Kenapa nggak apa-apa? That's not the case ya? Ya gini, kenapanya ya? Oke. Gua nggak bicara zaman sekarang TikTok dan sebagainya yang FYP keluar bla 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 bla. Ya. Karena gini, kalau kita bicara YouTube ya, gue bicaranya YouTube ya. Ya. You're not gonna find it kecuali lu cari. Sedangkan again Pernah kalau nggak TV, di YouTube lu? Iya. Coba gue mau lihat di YouTube lu. Ada nggak orang bongkar rahasia sulap? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ketemu di di lu homepage punya gua, page, nggak ada. betul. Kecuali lu cari Iya. how to make an elephant disappear. Iya. Keluar. Baru keluar. Baru keluar, oke. Artinya orang-orang yang mau tahu rahasianya itu adalah orang-orang yang benar-benar mau tahu dan mau belajar. Oh. Bisa orang mau oke. tahu atau bisa orang mau belajar. Oke? Iya, Sedangkan iya. begitu dia tayangnya di TV, ini bapak-bapak lagi di warteg. Tiba-tiba Makan, ada tayang. tontonan itu. Oh gitu cara ngilangin orang. Oke. Besokannya ada acara ulang tahun, ada tukang sulap main di sana. Ah, gua tahu no ada di belakang no, ya kan lu umpetin tuh ada bunganya tuh di belakang tuh gara-gara tayangan di TV. Jadi tidak ada step atau prosedur ketika yang membatasi antara lu pingin tahu atau lu dikasih. Iya. This is that ya udah siapapun itu bisa Betul, terekspos aja ke betul. konten itu. Siapapun kalau di dia TV. bisa terekspos kontennya. OnlyFans, oke. Coba ditayangin TV deh. Kok nggak boleh? Karena akhirnya Nggak semuanya ada step di mana nggak ada step. gue emang butuh ini, gue mau mencari ini gitu betul. Karena sedangkan OnlyFans yang bisa daftar OnlyFans sudah harus dewasa, punya kartu kredit dan Ya, sebagainya, ya, then ya. your choice. Gitu. Makanya that's the idea pertama kali gue pakai smart people. ya. Oke. Gitu. Bahwa smart people ini orang-orang yang emang masuk suatu konten atau konsumsi sesuatu berdasarkan pilihan. Berdasarkan pilihan yang dia mau. Bukan karena dia terekspos ke itu. Bukan karena dia terekspos. Kalau gitu gini, kan orang kan menganggap stupid itu negatif ya, maksudnya sesuatu yang negatif, dan smart itu yang lebih positif. Lo ngeliat kayak gitu juga nggak? Enggak, karena kalau kita bicara stupid dan smart kan banyak lah kita tahu bahwa pintar tuh ada batasnya. Bodoh tuh nggak terbatas. Oke. Kalau kita ngeliat, oh orang pintar tuh Einstein mentok, siapa mentok. Kalau bodoh, di bawah bodoh ada yang lebih bodoh lagi ternyata. Oke, selalu ada yang lebih bodoh lagi gitu ternyata. ya. Gitu. Jadi Terus? kebodohan itu kan bisa terjadi karena lingkungan, kebodohan bisa terjadi karena diri sendiri, ya kan. Jadi kalau gua ngeliat bodoh itu bukan selalu negatif. Maksudnya jadi kebodohan itu bukan sesuatu yang, maksudnya gini, lo nggak bilang bahwa selalu lebih baik untuk orang tidak bodoh itu nggak? Bisa jadi ya udah itu oke-oke aja Enggak, gitu. karena begini. Atau gimana? Contoh. Pada saat gue bikin podcast dulu, itu bahkan dari rekomendasi YouTube-nya, gue kenal orang YouTube, orang YouTube-nya ngomong, Mas Ted, lu bikin video 1 jam, itu bukan tontonan YouTube. Oh, oke. Ini nggak akan masuk ke tontonan YouTube, karena YouTube itu tontonan 8 menit sampai 10 menit. After that retention-nya hilang. Oke. Tapi gue tahu bahwa podcast ini akan gede. Feeling. Oke. Gue buat. Itu yang bilang gue bodoh banyak banget loh. Yang bilang gue percuma buat dan goblok banget bikin acara 1 jam di YouTube itu bodoh banget. Bentar, kalau dalam konteks ini orang nyebut Om Ded goblok berarti konteksnya adalah bukan sama definisi Om Ded tadi. Kan definisi Om Ded tadi kan kalau smart. Oh beda, apa yang dia butuh. kalau tadi kan kenapa manggil smart people? Iya, berarti kalau konteks Nggak ada generalnya hubungannya. tuh, ya. Nggak ada hubungannya kalau, dengan iya, itunya, kalau betul. pengertian generalnya, menurut lu gimana Om Ded si pintar dan bodoh ini? Maksudnya pengertiannya itu berarti apa sih ukurannya? Kalau dalam konteks keputusan Om Ded tadi untuk bikin kalau podcast? pengertian generalnya sebenarnya sekarang udah nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Kenapa? harus ada spesifikasi. Gue kasih tahu gitu. kenapa nggak bisa ya. Karena akhirnya pintar atau bodoh itu akhirnya menilai masyarakat saat ini. Ya kan, gue kan nanyanya ke Om Ded. Betul. Ya berarti kan harusnya masing-masing dari kita bisa dong punya ukuran yang kita mau gitu nggak sih? Kalau lu tanya ukuran yang gue mau, orang yang pintar yang nonton YouTube gue gitu. Oh, gitu. Kalau ukuran gue lo, kalau lu ngomong ukuran gue lo ya, kalau lu ngomong ukuran gue lo, let's work berarti with kan that, terserah let's gue work with kan, that, betul yeah. kan. Tapi kalau gue bicaranya sekarang smart atau stupid, intinya kalau gue ngomongnya sederhana. Sekarang kalau kita bicara orang bodoh adalah orang yang melakukan kesalahan berkali-kali tanpa merubah. Gitu, kalau menurut lu gitu? Enggak. Oh enggak, bukan? Enggak. Oke. Karena
Thomas Alva Edison berkali-kali salah. Gitu. Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders berkali-kali salah. Nggak berhasil sampai berhasil. Tapi dia mengubah nggak sih? Maksudnya during kesalahan-kesalahan No, itu he ada yang meet the diubah? right people. Oke. He meet the right person. Kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu, tiba-tiba we meet the right person, terus dibantu dan sebagainya, then you become successful. Oke. Bisa terjadi seperti itu. Jadi ending-endingnya ketika lu bicaranya pintar atau bodoh jadi ambigu. Tapi orang pintar adalah orang yang tahu bagaimana caranya mengatasi segala sesuatu dalam segala suatu situasi. Berarti masuknya ke... Kalau menurut gua. Iya, gimana bikin keputusan yang tepat lah ya kalau kayak gitu ya. Bagaimana beradaptasi dengan Iya, lingkungannya. beradaptasi sehingga maksudnya untuk mencapai tujuan dia gitu nggak sih? Betul. Maksudnya misalnya gue punya Betul. tujuan apa, Betul. situasinya kayak gini, Betul. berarti gue harus mencari langkah yang paling tepat Betul. lah untuk nyampe ke tujuan itu. Gitu Itu kan nggak sih? kalau kita bicaranya orang-orang sukses, Dr. Ayat kan berarti kan. Yang harus narsism, yang kayak gitu-gitu Oke. lah. Nah sekarang balik ke omongan Om Ded soal podcast tadi. Berarti orang-orang pada ngelihat Om Ded ini nggak bisa menemukan keputusan yang tepat buat nyampe ke goalnya gitu ya. Misalnya mau bikin karya yang sukses tapi nggak make sense nih kalau lewat podcast 1 jam ini gitu. Buat orang lain. Iya, jadi mereka bilang Om Iya, Ded goblok. bodoh. Karena buat orang lain, betul. Oke, terus gimana tuh tadi ceritanya? Ya, karena kan harusnya nggak jalan. Menurut mereka kan harusnya Iya, nggak jalan. iya. Ya kan? Tapi kan the idea is that, kalau gue mengatakan, iya terserah. Lalu mau nilai gue, mau ketawain gue, mau apa, terserah. Karena for me, I'm doing this not for you. Atau untuk orang-orang yang ngomongin, atau untuk orang-orang yang ngatain. For me doing this because I know one day it gonna works. And then one day it works. My question is, nah orang-orang itu kemana sekarang? Gue tuh nggak terlalu memikirkan, karena di era sosial media, lu posting apapun, lu ngomong apapun, pasti ada orang nggak suka. Nah buat gue is wasting my time untuk mikirin orang yang kita nggak suka. Karena kadang-kadang yang nggak suka sama kita itu nggak punya tujuan apa-apa, cuma nulis doang, and after that they forget. But it hurts your brain and your mind for 2 days mikirin orang tersebut. Dan gue berani taruhan gitu, sosial media itu ketika ada orang komen yang negatif, itu yang kita reply, bukan yang positif. Oke, This is a problem. gitu ya? Iya. Why is it a problem? Why you commenting lu berarti nggak peduli dengan orang-orang yang setuju sama lu. Kalau misalnya dia nge-like doang, yang setuju di like. Iya. Yang nggak setuju dia bales gitu gimana? Nggak mungkin dong dari komen nggak ada yang setuju. Iya ada, Iya tapi dong. di like doang, maksudnya nggak di reply gitu kan tadi kan. Iya, that's why you dislike it. Kenapa lu lebih peduli sama orang yang nggak suka Oke. sama lu? Ada orang yang capek-capek komen setuju dengan lu, and you don't fucking care. Oke. Peduli lu cuma 2 tab. Kalau ngelihatnya gini karena misalnya yang nggak setuju itu kan karena nggak setuju sama pendapatnya kan. Iya. Nah cara dia mikirnya kan gue pengennya semua orang setuju sama pendapat ini. That's the problem. We cannot make everyone setuju dengan kita. Mungkin dia mikirnya sebanyak mungkin lah minimal, sebanyak mungkin orang setuju. Jadi ketika masih ada yang nggak setuju, dia bakal mikir mungkin dengan gue reply dia bisa jadi setuju nih gitu. And you wasting your time. Masa sih? Wasting your time. Tapi gue sering ngalamin dimana dengan nge-reply suatu feedback yang tadinya nggak setuju, dengan ngobrol tek jadi setuju gitu. Oke. Lu sering juga nggak ngebalesin orang-orang yang setuju sama lu? Ya kalau udah setuju kan justru itu kan, kalau misalnya goalnya, kan ini kita ngomongin goal tadi ya, kalau misalnya lu punya objektif buat bikin orang-orang pada setuju sama suatu ide misalnya, let's say ide A. Nah buat yang udah setuju sama A, kan berarti lu nggak perlu Give me an example suatu reply ide yang lagi ya? diterima oleh semua orang. nggak nyampe semua orang dong. Nah, Kan that's tadi the kita- idea. Why? Tapi kita kan nggak lagi ngomongin sampai semua orang, kita Tapi lagi kan, ngomongin sebanyak tapi mungkin. kan yang ada di posisi lu, yang jawab di posisi lu itu kan mewakilkan orang-orang kan? Maksudnya gimana? Iya dong, mewakilkan orang-orang dong. Yang ada di komen itu tuh yang ngejawab mewakilkan komen banyak itu. Oh ya, orang of dong, course. hampir semua Dia orang dong. ngewakilin ya beberapa, ya maksudnya kelompok yang setuju sama itu. Oke, so there is a tombol like, betul? Ada. For who? Maksudnya baru. The like. Oh ya dari yang bikin konten. No, no, maksudnya no. orang-orang juga. Iya, ya kan ada yang lu bilang lu kasih hati kan? Ya orang-orang biasa gitu, gue Iya. lihat. Tadi gue tanya itu, kalau itu termasuk nge-respons positif juga kan buat Oke, yang oke. setuju. So there is a way untuk To appreciate yang setuju. appreciate yang setuju kan, Iya. is by double click and you like it dan kelihatan hatinya kan. Ya, dan Instagram juga bikin tombol block kan.
Iya, bener. Terus? Atau bikin tombol restrict kan di Instagram kan. Dia bikin tombol itu kan. Iya. Yang idenya adalah ya udahlah kalau orang ngata-ngatain udahlah buang aja, hapus aja. Atau delete aja gitu kan dibuat Iya. juga kan. Iya. Gitu kan. Terus lo ngeliatnya why not gitu aja gitu? Oh, why not just simply is doing that? Gua nggak pernah baca komen gue yang negatif. Tapi lo delete atau lo restrict gitu Om? Gue begitu ada negatif gue delete, Simple as that. Oh gitu? Iya. Tapi kan itu gini, gue ngeliatnya ini rada kontradiktori sama yang tadi konsep smart versi Om Ded nih. Maksudnya kan kalau misalnya kita, tapi correct me if I'm wrong ya, cuman gue ngeliatnya, let's say yang kita bilang sebagai smart tadi adalah tadi lo bisa beradaptasi dengan segala situasi untuk nyampe ke apa yang lo mau tuju, right? Jadi kalau misalnya lo mau mencapai suatu titik, misalnya let's say lo dari Jakarta mau ke Surabaya gitu. Nah, apa nih yang harus lo lakuin gitu kan? Naik apa, kemana, jalannya, arahnya segala macam. Nah, berarti salah satu fondasi penting lah dari lo bisa melakukan itu, menjadi smart itu, adalah lo punya peta yang benar lah gitu ya, untuk mencapai tujuan lo. Dan peta yang benar itu dibangun dari fakta-fakta nggak sih? True. Kayak Surabaya adanya di mana gitu kan, jalan menuju Surabaya kayak gimana. Nah, kalau misalnya ketika kita ngomongin dalam konteks komen tadi, gue ngeliatnya keberadaan orang-orang berpikir tertentu yang tadi lu delete itu, itu bagian dari fakta nggak sih Om? Maksudnya itu adalah fakta bahwa ada orang yang mikir kayak gini, orang yang mikir kayak gitu. True. Which are important ingredients tadi menurut gue buat kayak decision making kita. So gimana kenapa cara pandang lo? I'm also smart enough to not care. Oke gitu ya? Iya, so just not karena care. Karena gini. Banyak banget kejadian orang yang kita nggak percaya di Indonesia deh. This is fact. Kalau kita mau bicara fact, this is fact. Ada orang yang dibully sosial media tuh bunuh diri loh. Iya. Oke. Why? Ketemunya enggak? Ngelihat orangnya enggak? Disamperin enggak? Diancamnya cuma di sosial media? Then why? Ya kan terpengaruh gitu nggak sih secara That's mental? it. Why? Why would someone kill himself karena dibully di sosial media? Bukankah ada tombol delete sosial medianya? Ini cuma di sosial media loh. Yeah. Misalnya Instagram, well, uninstall, done. Done. The idea is, karena sosial media itu semua sosial media konteksnya adalah homepage. Your home. Jadi ketika ada orang komen apapun masuk sosial media, you feel like someone go to your house. Terus marah-marah sama lu. Terus maki-maki lu. Jadi lu bereaksi. Dan lu ngerasa, Om Ded di sini konteksnya ngerasa, kenapa nggak gue usir aja nih orang gitu? Kenapa nggak gue usir aja? Ngapain gue biarin orang marah-marah di rumah? Betul, ngapain gue Nah, bikin orang-orang marah di. Soal pertanyaan Om Ded tadi, kenapa lu nggak milih delete aja gitu kan? Pertanyaannya Om Ded ke orang-orang yang ibaratnya mentalnya terusik lah ketika dia main sosial media segala macam. Kalau menurut gue bisa aja emang dia punya tujuan kan dari main sosial media itu. Maksudnya bukan cuman ya udah gue mau mental gue nyaman aja nih, bukan kayak gitu. Tapi let's say ya dia pengen diterima, dia pengen fit in, dia pengen bisa di-appreciate sama masyarakat kayak gitu. Nah jadi dia nggak bisa just uninstall sosial media karena dia ngeliatnya gue butuh validasi sosial lah gitu dari sosial media. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya dengan dia tetap ada di sosial media, sebenarnya dia berusaha mencapai goal dia kan. Ya. Ini sama kan seperti orang masuk ke kantor, kerja di sebuah kantor. Semua orang yang ada di kantor sebut pegawainya dan sebagainya bete sama nih orang, tapi dia harus ngerjain karena dia harus ngebuktiin ke bosnya dan sebagainya karena gue bisa lebih dan sebagainya. Jadi gue nggak bisa just quit my job gitu. Instead of pindah kantor, I just gonna say in this kantor, either gue menang atau gue gila gitu kan. Right? Dalam konteks itu mungkin. Tapi then I don't want to be like that person. Oke. Tapi sorry, berarti Om Ded tuh bisa terpengaruh ya mentally dengan komen-komen? Gua nggak pernah terpengaruh karena gua nggak pernah baca. Oh jadi tapi gimana caranya lu tahu Om kalau isinya ngehujat atau apa kalau lu nggak baca? I have people doing it for me. Oh, so ada tim yang bacain komen-komen jahat, genuine comments, terus delete-deletein tuh? Gini. Here's the idea. Konteksnya adalah pekerjaan gue menurut lo apa? Pekerjaan Om Ded, oke. Kalau gue disuruh deskripsiin ya, pekerjaan Deddy Corbuzier. I make it simple. Just make it simple. Oke.
I'm a content creator. Content creator, yeah, that's Yes. what I was gonna say. Yes. Pembuat konten. Ya. I create content. Dan And then ya udah, itu nggak ngaruh dari, maksudnya ngedeletin komen ini nggak ngaruh ke kerjaan lo itu gitu. nggak ngaruh ke kerjaan gua. Tugas gua bukan Tugas editor. lo adalah bikin konten. Tugas gua adalah bikin konten. Dan kalau ada min comments, Min nggak comments perlu gue baca, nggak perlu gua baca. gitu ya. Karena sama seperti kita bikin film. Ada orang-orang dapat ratingnya jelek, ya udah gitu. It's already done, it's already happened dan Oke. Ini interesting. Ini pertanyaan yang berikutnya yang maksudnya gue pengen ngulik juga waktu itu pas di Malaka Podcast belum sempat gue kulik bagian ini. Kalau Om Ded ingat kita sempat ngobrolin soal tujuannya Om Ded ini ngapain sih gitu kan? Apa bikin karya. Kayak kita kan tadi ngomongin soal orang pinter itu punya kemampuan adaptasi, ngadepin situasi untuk mencapai suatu tujuan. Berarti bisa dibilang kan kayak syarat untuk bisa jadi pinter itu goalnya harus ada dulu nggak sih gitu kan? Tujuannya apa nih gitu kan? Baru kita bisa nilai nih. Apakah dia strateginya kesana atau enggak gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya nggak ada tujuan apa-apa kan berarti nggak ada yang bisa dinilai dong dari strateginya dia ya nggak? Atau gimana? Nah dalam konteks Om Ded menurut gue di situnya yang bikin kita nggak bisa menilai nih action delete tadi tuh jadi problem atau enggak, karena dari lu konten nih gue belum dapet tujuannya itu apa gitu Om. Selain atau konten for konten aja. kalau lu nanya tujuan gua konten untuk apa, Maksudnya ada nggak goal kayak visinya gitu kayak dari duit. udah gitu ya. Maksudnya bukan kayak lo nggak kepikiran misalnya kalau balik lagi nih ke urusan smart dan stupid ini misalnya kayak konteksnya tadi untuk konteks TV misalnya lo konten dengan tujuan gue pengen dunia perkontenan Indonesia lebih banyak konten-konten smart. Mungkin lu mesti misalnya. nanyanya kalau itu kayak Helmi Yahya. Oh gitu ya. Kalau lu nggak yang. Gue ada acara somasi, gue ada acara ormas, gue ada pot hub. Iya. Apapun lah gitu. Gue ada pot hub, gue ada di channel gue, I got multiple genre of show. Gue ada podcast, gue bisa podcast sama menteri, gue bisa podcast sama. Iya, tapi kan perbedaan genre dan perbedaan konsep konten itu kan nggak not necessarily harus berarti lo nggak punya goal nggak sih Om? Misalnya kayak let's say lo punya goal tadi bikin dunia konten jadi lebih berkualitas misalnya. Sebenarnya kan lo tetap bisa punya variasi genre dan segala macam, tapi jadinya ada goalnya dong ya kan? Ya goalnya is to be watched as much as possible. Oh itu berarti kalau dari lo. Duit kan? Iya, duit, and then orang nonton sebanyak mungkin. Orang nonton sebanyak mungkin. Kalau orang nonton sebanyak mungkin, brandnya masuk dan sebagainya. Iya dong. TV goalnya apa? Iya Pak, gitu pasti, gitu ya. Maksudnya untuk TV deh. profit gitu. CTI, Trans TV dan semua. Tanyain Pak CT, tanyain semuanya. Goalsnya apa? Untuk menghasilkan profit. Ya udah. Ayo bener ya, jangan ngasilin profit ya. Rugi ya. Nah maksud gue bukan gitu, maksudnya bukan berarti kalau tujuannya bukan dapat profit itu langsung dikotomi lawannya, maksudnya lu nggak nyari profit. Maksud gue gini, kan bisa, gini contohnya gini, kalau misalnya gue nyari duit, kan nyari duit, yang waktu itu gue sempat sebut juga sih, nyari duit itu kan means-nya banyak dong, ya kan, maksudnya cara untuk lu menghasilkan jumlah duit yang sama, bisa banyak nih pilihan caranya, ya nggak? Nah makanya bisa jadi goalnya bisa aja lu punya beberapa gitu, nggak cuman profitnya doang, tapi misalnya lu mau bikin konten yang bikin orang jadi lebih stupid atau lebih smart misalnya, kan bisa, ya kan, ya nggak tahu makanya, maksudnya kan tergantung. Jadi lu emang ya udah pokoknya apapun yang works with the views dan money udah gitu ya, maksudnya nggak ada urusan selama kayak tidak keluar dari gue punya batas ujung nggak ada masalah. Batas ujung tuh apa tuh? Batas ujung contohnya gue nggak mau ngomongin tentang keluarga orang. Kenapa? Karena lucu keluarga orang diomongin. Maksudnya gimana? Iya kan maksudnya gini misalnya. Elaborate. Orang cerai, orang ditinggal suaminya, orang nikah lagi atau apa, terus nyalahin orang lain sebagainya. Kayaknya bukan konsumsi gue untuk itu. Tapi tadi kan gue views and money. Kalau itu bisa ngasilin views tanpa and money, itu saja enggak? sudah seminggu 7 kali. Oh jadi maksudnya, nah itu justru itu, right? Berarti kan walaupun ada tujuan profit, ada tujuan views, tapi lu bisa punya koridor lain lagi nih, ya nggak? Yaitu gue ada nih konten-konten yang nggak akan gue lakuin walaupun itu ngasilin views and money gitu nggak sih?
yes, tapi karena konten-konten yang sudah ada sudah menghasilkan Udah cukup, view, jadi betul. nggak perlu. Tapi kalau yang ada ternyata nggak cukup, baru lu tetap Then akan lakuin itu. like what TV do, right? Karena kan basicnya adalah company, kan gue harus berpikirnya sebagai company. Gue nggak bisa berpikir sebagai individual loh. Gitu. Gue tidak boleh berpikir sebagai individual. Kalau gue berpikirnya sebagai individual, yang gaji karyawan siapa? Tapi kan gini Om, kalau misalnya konten itu kan maksudnya agak beda nih sama produk yang kayak misalnya es teh ya atau minuman makanan gitu. Beda tuh as in gue minum teh manis buatannya Om Ded sama buatannya Raditya Dika sama buatannya siapa nih, nggak ngaruh apa-apa ke cara gue hidup lah gitu. Ngaruh Jadi sih, nggak terlalu diabetes ngaruh. kalau Iya minum teh iya, manis. of course gulanya beda ya. Iya. Maksud gue gini, poinnya adalah itu bukan produk intelektual lah gitu. Bukan Oke. intelektual produk yang masuk ke otak gue, bikin gue punya kepercayaan-kepercayaan baru tentang dunia misalnya, kan kayak gitu. I'm not agree. Maksudnya gimana? I'm not agree. Kalau lu compare dengan makanan, I'm not agree. Kenapa? Karena lu harus bisa membedakan antara makanan fast food, junk food, healthy food, Iya. fake healthy food. Enggak, maksud tadi gue cuma ngasih contoh di mana kalau produk intelektual, dia bisa memengaruhi cara konsumennya ngelihat dunia nih gitu. Kalau produk intelektual bisa mempengaruhi cara konsumennya melihat dunia. Dan bikin keputusan tadi misalnya Ya, oke. gimana dia Oke. berperilaku lah And gitu you kan. think es teh manis tidak mempengaruhi pikiran lu melihat dunia, dopaminnya masuk dengan Iya, gula. of course. Kalau dalam konteks chemicalnya sampai Yeah, situ, iya same benar. thing. Tapi maksudnya gue nggak bisa poinnya. It's the same thing. Gue nggak bisa kalau gue minum teh manis tiba-tiba gue jadi Kalau lu mikir. minum kopi, what you get? Jadi ini kan maksudnya apa namanya, misalnya dalam konteks lu maksudnya misalnya kayak jadi nggak ngantuk atau apa segala Ya, macam ya, gitu. and then Ya, of course. mempengaruhi. Of course, same thing. Maksud gue premisnya, isinya. Kan teh manis kan nggak ngasih gue premisnya nih. Nah kenapa? Gimana? Lah, dari mana caranya Anda menjual donat dan itu tidak membentuk culture? Iya culture makan ya. maksudnya nggak membentuk pemikiran ya, maksud gue tadi contohnya tadi. No, of course it is. Tetap ya. Ya, lu jualan boba, tahu boba sekarang 29 sendok gula loh. Iya. You know what happened with that? You got sugar rush. Oke. Kalau gitu, oke. Berarti gini, let's just use that premise. Berarti Oke. apapun produk yang lo jual membentuk culture. Apapun yang Oke. kita jual ngebentuk culture. Nah, sekarang pakaian pertanyaan gue- minim tuh ngebentuk culture nggak? Pakaian hijab tuh ngebentuk culture nggak? Iya. Iya. Enggak, itu sebenarnya bisa jadi terbalik juga. Maksudnya bisa jadi culture membentuk ada produk itu, dan produk itu kemudian membentuk culture. Iya, kayak gitu tapi kan? ada culture dan ada produknya juga Oke. kan? That's true. Nah, berarti kan premis universalnya adalah apapun produknya membentuk culture. Apapun produknya membentuk perilaku, membentuk pemikiran, merubah perilaku, merubah perilaku. pikiran, Nah, merubah semuanya berubah. pertanyaan gue berarti gini, ketika Om Ded udah tahu kayak gitu, bahwa apapun produk yang Om Ded bikin atau siapapun itu yang menjadi produsen produk, bisa membentuk perilaku masyarakat. Betul. Nah tapi dari Om Ded ngerasa nggak perlu ada goal nih ya, maksudnya nggak perlu ada kayak gue pengen arah perilakunya tuh kayak gini gitu. Misalnya gue bodo amat mau makanan gue atau minuman gue atau konten gue membentuk lu masyarakat. bicara goalsnya. Iya, maksud Goalsnya. gua goals Tergantung dari kontennya. Ya yang gue tanya lu Om sebagai produsen konten gitu. Enggak dong, tergantung dari konten. Oh maksudnya gua. jenis-jenis konten yang Iya. lu bikin bisa macam-macam nih Betul. goalsnya? Oke. Kalau contohnya gue bikin somasi, goalsnya justru keresahan masyarakat, keresahan penduduk kita terhadap misalnya pemerintah, institusi, itu goalsnya. Kalau gue bikin pothap, ya jelas goalsnya orang ketawa ke TV, nonton di pagi hari, happy, makanya tayangnya hari Sabtu. Oke. Kalau konteksnya adalah podcast, goalsnya adalah adu opini dengan lawan bicara. Jadi goalsnya beda-beda. Gini, gue agak sulit menjawab lu tadi karena channel gue bukan satu acaranya. Iya, gue gitu. ngerti Om. Maksudnya, tapi lu ngeliatnya berarti setiap konten lu tuh punya goalnya masing-masing lah. Betul. Gitu ya. Kalau channelnya Boris, jelas goalnya menghibur. Tapi lu ngelihat di setiap konten atau setiap produk lah, let's say setiap produk, selalu ada goal yang cenderung smart atau cenderung stupid nggak? Misalnya kayak let's say tadi makanan, lu ngasih contoh yang sangat bagus sih menurut gue. Misalnya si boba tadi, lu ngeliat kayak the smart goalnya adalah lu nggak bikin orang sakit misalnya, atau lu ngeliatnya enggak sih kan, ya bikin orang sakit juga nggak apa-apa, it can be smart juga misalnya kayak gitu. Gue ngeliat, kalau menurut gue agak Bikin masyarakat lebih sehat atau masyarakat lebih sakit gitu. Iya, pasti. Menurut lo bikin masyarakat lebih sakit itu adalah Lebih goals yang menjual. stupid atau itu lebih menjual, jadi itu smart. Lebih menjual. Buat company-nya smart.
Buat company-nya smart. Yes. Tapi stance lu secara general itu smart juga. Stance gue secara general Maksudnya kalau bukan itu- ngeliat dari POV company-nya, tapi dari sudut pandang Om Ded nih, sebagai lu ngeliat masyarakat nih gitu. Oh, belum tentu. Oke, jadi lu ngeliatnya gimana? Belum tentu. Pemilik sebuah perusahaan belum tentu mengikuti kemauan perusahaannya. Oke. Sekarang gue tanya, mie instan. Menurut lu pemiliknya tiap hari makan mie instan nggak? Atau makan steak bintang 5? Belum tentu, atau bahkan enggak sama sekali gitu I don't maksudnya. know. I don't know. Tapi dia jual barang itu ke Ya. masyarakat gitu. Atau gini paling gampang, bandar narkoba. Itu nggak ada yang pakai narkoba. Dia cuma jualan loh. Smart nggak? Benar, smart. Beda ya, pintar sama baik. Iya, iya, iya. Ya, beda loh. Oh iya, itu Bodoh penting banget sih. sama jahat. Benar, Nah, benar. ini Bodoh sama yang jahat jadi beda. masalah gitu. Smart nggak? Smart. Baik nggak? Nggak, belum tentu. Nah, gue justru mau challenge bagian itunya sebenarnya Om. Kayak, kan tadi kan kita ngeliatnya dari sudut pandang, maksudnya oke, gue sebagai pemilik usaha, misalnya tadi, gue jualan suatu makanan atau suatu minuman yang bikin masyarakat lebih sakit, itu smart buat gue. Itu Betul. kan ukurannya. Betul. Karena gue dapet duit dari situ. Betul. Nah, Tapi tidak baik ya. basis, iya, gue juga gue nggak ngebahas baik jahatnya. Oke. Gue murni kita bahas bagian pinter bodohnya nih, right? Nah, tapi gue ngeliat gini, basis asumsinya kalau gue mau simpulin kayak gitu adalah hidup kita satu sama lain nih bener-bener terisolate nih. Jadi mau masyarakat kayak gimana, nggak ngaruh ke hidup gue sebagai individu gitu. Nah, tapi do you think that's the case? Maksudnya dengan realitasnya gitu, apakah memang kenyataannya seperti itu? Bahwa misalnya, let's say Om Ded hidup di sini nih, di studio ini misalnya. Terus ketika lo keluar, mau orang-orang lain kayak gimana nih nggak ngaruh gitu ke lo. Misalnya nggak ngaruh nih dengan semua orang sen kanan belok kiri, atau semua orang nerabas lalu lintas, itu nggak ngaruh buat lo, Om. Misalnya kita ngomong dalam konteks bagaimana hidup lo individu dengan orang-orang lain gitu, masyarakat. Jadi kalau dalam konteks pengusaha tadi, balik lagi, adalah hidup gua nggak dipengaruhin mau masyarakat sesakit apapun misalnya. Nah, atau sebenarnya lu ngeliatnya Nah, itu kalau berpengaruh? gua ngaruh ya. Berpengaruh kan? Kalau gua berpengaruh. Right? Kalau gua Berarti bisa berpengaruh. jadi keputusan gua nggak smart dong. Kalau kita ternyata ukur total net impact-nya ternyata No. Smartnya kan negatif. bisa di berbagai macam. Kalau gua bisa bikin tontonan yang menurut gua pengaruhnya positif dan menghasilkan, kenapa enggak? Iya, of course. Nah, itu kan dalam konteks kalau lu pengaruh impact ke masyarakatnya positif Betul, juga betul. dan menghasilkan duit juga kan. Betul. Nah, kalau dalam konteks yang contoh gue tadi, gue sebagai pengusaha minuman atau makanan yang Betul. bikin orang sakit ini, kan dampaknya negatif. Negatif. Right? Nah, tapi gara-gara gue bodoh, nah makanya kenapa menurut gue ini bodoh nih, bukan jahat menurut gue gitu. Kenapa bodoh? Karena gue nggak tahu bahwa sebenarnya masyarakat pada sakit nih bakal berefek ke gue gitu. Misalnya contoh, karena banyak yang sakit, akhirnya produktivitas ekonomi turun. Konsumsi turun dong. Gue sebagai penjual, sebenarnya gue butuh konsumsi naik dong. Nah, berarti sebenarnya kontradiktori dengan apa yang gue butuhin. Kalau kita bicaranya begitu, bukannya cuman maling ya, Maksudnya? yang berharap kita kaya. Gak maksud gue. Gak, sorry, gue gak ngerti nih. Gue gak ngerti. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Dokter berharap kita sakit. Bener nggak? Ya kalau dokter, nah itu sama nih. Loh, iya, kayak dokter gini. kalau kita nggak sakit, Nggak dokter gimana? Dia dong? siapa yang ini ya? Siapa Iya, yang berarti dokter nyewa? berharap kita sakit. Iya. Guru berharap kita bodoh. Loh, bener dong. Tapi Bener kan dong. bisa nggak Tukang datang dari makanan berharap harapan kita dong. lapar. Cuman maling yang berharap kita kaya. Supaya dia bisa ngerampok. Iya. Nah, tapi tadi omongan gue poinnya bukan situ, Om. Maksudnya gini, kan sakit, bodoh atau apapun ini ada dong yang bisa datang tanpa dia apa-apain. Maksudnya nature aja, ya kan? Nggak, Natural kalau lu tadi stupidity tariknya ke masyarakat, lah masalahnya di mananya nih? Masalahnya di situ. Jadi maksudnya jadi gini. Misalnya gue punya tujuan, gue mau kaya. Oke. Gitu kan, gue mau kaya. Gue mau kaya nih buat apa nih? Buat menikmati hidup gue, let's say. Nah, tapi cara gue menuju kaya ini actually bikin masyarakat sekitar gue tuh bikin gue nggak bisa menikmati hidup gue gitu. Iya. Ya kan? Iya. Gara-gara tadi gitu. Iya. Misalnya setelah gue udah jual makanan minuman yang bikin orang pada sakit Iya. ini Oke. dengan tingkat Nah, oke, persentage gua paham yang maksud tertentu, lu. ya kan? Gua Misalnya paham maksud lu. 80% orang ya pada sakit Gua semua, paham maksud kan lu. gue goblok dong. Gua paham Maksudnya maksud gimana lu. gue menikmati Itu hidupnya bukan orang-orang tugasnya sakit. pengusaha.
Gue bukan bicara tugas dulu Om di sini. Gue kan cuma bicara penalaran smart atau stupidnya doang ini. Oke. Iya, jadi gue nggak bahas. Bukan gue bilang dia punya tugas untuk melakukan itu, tapi Oke. gue bilang ketika kita bikin keputusan, tadi kan lo bilang smart decision adalah gue punya goal, keputusan-keputusan gue nyambung ke goal gue kan. Nah dalam konteks tadi gue men-challenge bahwa keputusan yang nggak baik tadi tuh, tapi smart gitu kan. Tadi kan lo bilang itu sebenarnya smart tapi emang jahat. Smart tapi jahat, menurut betul. gue jahat dan bodoh itu tadi menurut gue. Nah kenapa itu bodoh? Karena yang gue bilang, gue demonstrate nih. Maksudnya pada tingkat tertentu kalau misalnya kita nge-push produk yang impactnya negatif ke masyarakat, sebenarnya kita nggak bisa lari dari dampak itu kan. Orang-orang kaya itu yang punya perusahaan-perusahaan itu nggak tinggal di Indonesia kok. Gitu ya. Heeh. Tapi di negara lain enak gitu hidupnya. Maksudnya society enak. Iya. Karena mereka nggak jual produk mereka di situ. Mereka di situ masalahnya. Nggak, kalau kita mau tarik oke. lebih Iya, gila jadi- lagi loh Nah ya. berarti benar kan? Maksudnya maksud gue benar Judi dalam online artian. itu yang punya kan nggak di Indonesia. Exactly. Orang Indonesia tapi kerjanya di luar. Nah, berarti benar kan? Maksudnya ketika lu hidup di masyarakat Betul. itu, penting dong buat lu make sure masyarakatnya nggak jadi masyarakat yang nggak enak. Betul, Iya nggak? betul. Nah, pertanyaan gue Om, dalam konteks smart sama stupid ini, Iya. menurut lu matters nggak sih untuk lu tuh bikin konten yang bikin orang less stupid misalnya, atau more smart lah gitu? Sehingga masyarakat ini jadi lebih enak nih untuk lo menikmati duit lo gitu. Kita menikmati duit butuh masyarakat yang enak ya nggak? Betul, bisa. Iya. Kalau menurut gua, bikinlah tontonan yang ditonton dulu. Gitu ya. Iya. Tapi terlepas dari kan lu udah bikin nih kontennya, terus udah ditonton nih sama banyak orang. Iya. Nah tapi kalau isi konten yang ngarah bikin mereka jadi less smart, misalnya jadi nggak smart people. Contohnya apa? Yang bikin orang jadi less smart? Misalnya tontonan-tontonan yang ngasih delusi gitu. Delusi asin misal bikin orang jadi percaya sesuatu yang sebenarnya itu nggak faktual lah gitu, nggak faktual jadi bikin decision mereka jadi salah gitu. Enggak. Contoh di gua apa contoh? Nggak, bukan contoh di lu lah. Kan ini kan gue lagi nanya generalnya. Oh, Om. generalnya. Iya, generalnya kalau lu Contohnya. konten. Kalau lu bicaranya Gue nggak bisa begitu, ngasih contoh kan gue nggak nonton semua. ya kalau ngomong Video begitu, yang kalau ada lu di ngomongnya Bogor. begitu, film setan tuh gimana? Bikin takut-takutin orang? Kalau film setan kan fiction. Maksud gue misal lu Are bikin you sure konten. it's fiction? Karena Iya, belakangan yang gue tonton berdasarkan kisah nyata semua tulisannya. Oh gitu ya? Sorry. Gue belum nonton berarti yang itu. Iya nggak sih? Semua film yang keluar sekarang berdasarkan kisah nyata tuh. Tulisannya loh ya. Tulisannya loh. Oke. Desa Gitu ya? KKN itu apa? Maksudnya ini nggak sih inspired gitu? Bukan berarti 100% kisah nyata gitu, bukan? Ya kan inspired by Oke. what? By true story kan. Apa justru Memang itu? true story by orang yang cerita gitu kan. Bagus banget contoh ini. Exactly ini Iya. yang mau gue tanya Om Ded. Nah. Maksudnya, kalau lu ngeliatnya nih, konten kayak gini gitu kan? Gua nggak nonton. Oh lu nggak ada set? Gua nggak nonton. Dari sejak ini gua nggak mau nonton. Kenapa lu nggak nonton? Gua nggak mau nonton. Kenapa lu nggak nonton? Ya karena gua tahu bahwa ketika lu ngomong gini loh, lu nanya gua pribadi ya, Ya. gua nggak Iya, mengatakan ini orang pribadi. lain. Yes, Om Gua Ded pribadi pribadi, ya, of course. gua pribadi Iya ya. kan ini lagi ngulik Om Ded. Gua pribadi Iya. ketika sebuah film berdasarkan terinspirasi oleh kisah nyata, misalnya kisah nyata didapatkan dari orang yang bercerita pada kejadian tersebut, itu kan kisah nyata dia ngomong ya. Oke. Kisah nyata dia ngomong ya. Iya. Jadi bukan isi kisahnya sendiri yang nyata. Iya. Tapi cerita bahwa dia ada cerita iya, itu gitu. Jadi nyata. menurut gua agak nggak masuk akal nih kalau berdasarkan kisah nyata nih. Oh, maksudnya kalimat ini nggak masuk akal Kalimat ya? ini agak nggak masuk berdasarkan akal. kisah nyata nih nggak masuk akal. Agak ya? nggak masuk akal. Harusnya berdasarkan Cerita si Budi. cerita. Oh iya dong. Kan ini cerita Budi. Benar. Dulu waktu gue lagi gini, Iya, gue nanjak lagi gunung, naik gunung, ada begini, dia tulis begini. di blog. Nah berdasarkan kisah nyata. Enggak, ini kisahnya Budi nih, bukan kisah nyata nih. Yang tahu kisahnya Budi nyata apa enggak kan cuma Budi sama Tuhan nih kan. Kalau gue pribadi gue nggak nonton. Gitu. Nah tadi kenapa gue mengatakan bahwa itu sebenarnya jangan ditarik kejauhan bahwa konten kreator tuh harus mencerdaskan bangsa Gue nggak ada semuanya. bilang harus juga, gue nanya aja sebenarnya. Iya. Maksudnya kalau misalnya goalnya bikin masyarakat, maksudnya ada, berarti kan harus ada, kalau kita smart people, ya, asumsinya itu dulu ya. Let's say kita adalah orang yang smart nih dalam membuat keputusan, kita bakal mikir apakah yang kita lakuin kontradiktif nggak dengan yang kita butuhin gitu kan. Tadi kan lo bilang gitu Itu kan. antara smart dan baik ya. Ya beda. Beda. Nah, maksudnya baik urusan lain-lain, gue nggak ngomongin baik jahat ini. Oke. Ya gue cuma ngomongin Ya kalau and smart, stupid doang. tontonnya ditonton selesai. Udah. Udah. Nah tapi kalau misalnya gue punya goal tadi, misalnya kan goal gue misalnya
satu ya gue butuh ditonton supaya profitable, supaya gue punya duit banyak. Tapi gue juga punya goal lain di mana duit banyak gue ini bisa gue nikmatin di masyarakat yang Nah, enak. artinya lu harus smart dan membangun bangsa. Nah gitu kan. Betul. Itu maksud gue. Nah kan yang sering terjadi adalah orang mau sebenarnya pengen punya masyarakat yang enak, tapi mereka nggak memikirkan apa yang mereka produksi itu ke situnya kontradiktif. Karena kebanyakan orang-orang seperti itu nggak ada yang nonton. Tapi gue nggak setuju sih, maksud gue gini, gue nggak setujunya masih gini, kayak lu bayangan lu tuh kalau mencerdaskan tuh maksudnya harus kayak kok bisa gitu, atau zenius, maksudnya yang kayak science gitu. Di otak gue kayaknya lu bayanginnya gitu, padahal maksud gue nggak harus kayak gitu kan Om, ya nggak? Misalnya kayak contoh gini tadi, misal dengan lu ngoreksi soal berdasarkan kisah nyata tadi, itu kan sebenarnya udah turut membangun dalam artian lu udah berkontribusi untuk membenarkan Benar. pemikiran yang salah gitu Benar. kan. Ya itu maksud gue. Tapi kan Jadi nggak harus kontennya, nggak harus ini. idenya adalah ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kan ya endingnya. Kalau si Budi ngotot itu benar gimana? Kalau sebenarnya ya kalau menurut gue itu kita bisa masuk pakai logika. Berarti ini menurut aja. Anda tidak ada setan? Bukan dong. Nah, iya kita makanya kan jadi perdebatan gara-gara Ya si Budi bukan. ini Tapi kan. kan dia nggak bisa dibilang udah bener dong dengan itu baru dia yang cerita. Iya, Bener koreksi lu tadi udah bener maksud gue. Bener. Ya tinggal dibilang berdasarkan cerita si Budi. Udah, itu Berdasarkan udah bener. si Budi, Maksudnya udah, itu iya. udah fair. Iya. Jadi kan akhirnya perdebatan antara gua dan Budi nih, karena kalau menurut dia gua lihat mata kepala gua sendiri begini. Jadi akhirnya jenjangnya jadi makin besar. Kalau menurut gua gini, konklusinya ya, kalau tadi lu ngomong, menurut gua gini. Pertama jadi konten kreator. Yang pertama harus punya konten. kan konten kreator ya. Ya udah. Oke. Yang kedua harus ditonton. Iya. Oke. Yang ketiga baru tujuannya apa? Nah, yang gue tanya kan tadi lu nih. Iya. Kan Om Ded bilangnya kalau kemarin-kemarin Betul. adalah harus ditonton doang. Lu nggak cerita yang ketiganya. Iya, tujuannya nih? apa? Heeh. Gitu. Nah, tapi lu punya berarti yang Punya. ketiganya. Kalau dari lu apa Om? Acara yang mana? Oh, setiap acara ada masing-masing Betul, tadi. karena setiap acara Nggak ada kan. payung besarnya Nggak ada kayak payung besarnya. culture yang oke, ada yang bisa bikin happy. Kalau misalnya lu nonton yang goyang lidahnya Pras ya nggak ada tujuan kritik pemerintah kan. Oke, tapi speaking of maksudnya culture ini, tapi kan tadi lu kayak misalnya ada hal yang lu ngerasa ini strictly buat gue off limit lah gitu. Misalnya Oke. tadi gue nggak mau bikin konten yang ngomong. Gue lo ya? Iya, lu of course. Gue ya? Iya, Om Ded. Not the company. Yes, lu. Oke. Right? Oke. Om Ded, gue nggak mau bikin konten yang gini-gini. Maksudnya nggak mau bikin konten yang apa tadi personal problem orang segala macam. Yeah. Tapi itu aja berarti limit lu. Nggak ada limit lain yang kayak misalnya gue nggak akan bikin konten yang ibaratnya memberikan tadi lah mungkin pemikiran yang salah gitu, false belief gitu misalnya. Enggak, karena false belief itu bisa didebat. Kayak gimana tuh maksudnya? Ya antara, ya contohnya pawang hujan. Gimana dong, percaya nggak pawang hujan? Gue sih meragukan. Meragukan. Tapi dipakai loh pemerintah kita. Iya, ya itu kan mereka. Gue kan gak nanya mereka kan. Nah iya. Ini kan kita makanya. ngomong Nah, ya lu aja personally. betul. Om. Nah itu Ya, false misalnya belief. kalau bukan? apakah lo akan apakah lo akan membuat konten yang mempromosikan itu misalnya? Gue nggak bikin konten promosikan itu. Gue mau ketemu orangnya, gue nanya caranya gimana. Oh, oke. Gitu. Masalah nanti dia ngomong gimana dan sebagainya. Kalau gue akan selalu mengatakan, coba, kok bisa gitu ya, kok begini. Gue akan candain. Gue akan candain. Makanya banyak orang yang nonton gue, ini mah dicandain doang sama Mas Dece. Tapi Oke. percaya apa tidak, orang yang sudah percaya itu ada, nggak peduli. Iya, itu urusan lain lagi. Maksudnya kita belum bahas soal apakah audiensnya mau Orang peduli yang atau nggak enggak. percaya, tetap nggak percaya. Cuman tapi poinnya berarti kan lu punya sikap kayak kalau menurut gua ini nggak solid lah gitu ya basisnya, gua nggak promote. Ini gitu. kan ya, you Atau to gimana? understand this. Ya, gimana Om? Gua tidak percaya, gua pribadi tidak percaya dengan pawang hujan yang waktu itu. Oke? Ya. Gua nggak percaya. Oke. Pada saat gua undang pun, gua nggak mengatakan wah luar biasa berhasil, enggak. Gua mendebat atau ngelucu-ngelucuin. Oke? Get it ya? Oke. Mengundang pawang hujan itu bawa traffic. That's it. Oke. Jadi ngundang pawang hujannya buat traffic. Iya. Iya. Itu kan sesuai dengan goal Isinya- 1. Goal 1, goal 2 ya. Betul. Ada konten yang Isinya nonton. tergantung kita. Ya. Gitu. Isinya tergantung Iya, kita. emang. Tapi trafficnya kita bawa. Oke. Gitu.
konteksnya seperti itu. Nah itu maksud gue emang berarti kan lu punya koridor untuk si isinya ini dong. Punya koridor untuk isi, tapi bintang tamunya bisa siapapun, yes. gitu. Of course. Bisa siapapun, mau siapapun bisa. Tapi kan isinya bisa kita putar. Isinya kan bisa kita mainkan. Nah pinter-pinteran lah kita mainin isinya. Gua ngundang ini, malah main di podcast gua mantan dukun santet. Oke. Yang nonton 5 juta, 6 juta. Ya. Terus tapi isinya di situ konteksnya komen-komen orang, "Wah, Mas Deddy kok tidak menghargai, Mas Deddy kok jadi lucu-lucuin." Nah, saya minta tolong disantet tapi kuping kanan, saya bilang. Kuping kanan, jadi budak. Ya jangan santet mati kita pergi kecelakaan nanti kan diakuin kan. Iya. Ya kan, nah ini spesifik, santet spesifik. Iya, supaya nggak bisa dicocok-cocokin. Betul. Dengan kejadian lain Betul, yang betul. kebetulan. Tapi kan dijawab, ya nggak bisa kalau santet kuping kanan, mana ada santet kuping kanan. Wah, kita ketawa ketiwi gitu. Ya udah jempol kaki kiri. Gitu. Ketawa ketiwi. Tapi dukun santet dibawa ke podcast itu bawa traffic. Nah, gua berusaha untuk bukan mendebat, tapi gue berusaha untuk ngasih tahu apa yang gue believe. Dan selalu gue ngomong, gue nggak percaya loh. Gue nggak percaya loh dengan ini. Tapi let's talk about it. Terus kita jadi lucu-lucu ketawa ke TV. Masalahnya adalah orang yang percaya tetap percaya. Orang yang percaya tetap nggak percaya. Itu kan lain hal lagi. Iya, itu lain hal. Tapi kan seenggaknya bukan lo kontribut ke situ. Betul. Gitu kan, bukan membuat gue jadi mendukung dia untuk percaya. That's not happening. Gitu. Kalau gitu kita masuk ke si feminis dulu dikit. Karena gue ngerasa gini, Om Ded, kayak ada beberapa konten lo di Noise juga yang sempat gue dengar atau di mana. Lo kayak lumayan ada posisi-posisi yang rada berseberangan lah gitu sama cara mikir. Benar nggak sih? Ya maksudnya feminis mikirnya, misalnya kayak contohnya lo sempat ngomongin perbedaan gender itu emang ada kayak gitu-gitu yang feminis kayak kurang mengakui. Toxic feminis ya. Toxic feminis. Oh menurut lo ada yang gak gitu? Loh, karena ada toxic masculinity. Oke. Kalau feminis lawannya masculinity. Kalau ada orang bilang toxic masculinity, artinya ada toxic feminisme. Yang gue lawan adalah toxic feminis. Bukan feminismenya. Toxic feminis kayak gimana tuh? Yang misalnya toxic feminis ya, toxic feminis, oke. Bilang kesetaraan gender kemana-mana, kita harus setara, kita harus sama, kita harus begini, harus begitu. Gitu. Begitu naik bus metro gitu, ada cowok duduk, nggak berdiri, dia marah-marah, toxic. Terus yang menghina, kita nggak butuh cowok sekarang, begini. Kita bisa hidup sendiri tanpa pria, toxic. Dan yang lawannya tadi ada juga toxic masculinity. Itu yang kayak gimana? Ya, balik lagi, kita nggak butuh perempuan, kita bisa begini, kita yang paling alfa, kita yang paling apa. Itu juga lo permasalahin? Iya, itu juga gue permasalahin. Karena yang gue diajarkan dari dulu, dari keluarga gue adalah bagaimana caranya menjadi pria maskulin. Pria maskulin dalam pengertian, maskulin itu nggak ada yang negatif loh. Feminis pun nggak ada yang negatif. Yang jadi masalah adalah ketika dia jadi toxic. Nggak ada. Dasarnya toksiknya apa ya? Maksudnya ukurannya atau indikatornya dia itu adalah sesuatu yang toksik itu apa ya? Dasar ukurannya adalah bahwa dia sudah menjelek-jelekan yang lain. Kalau misalnya dalam konteks itu, misalnya dia punya goal, terus emang yang lain ini membuat goal itu susah dicapai gitu. Misalnya let's say goalnya dia adalah misalnya kesetaraan lah gitu, kesetaraan, tapi dia ngerasa kelompok A nih bikin kesetaraan itu susah dicapai. Jadi dia ngejelek-jelekin kelompok A karena ini musuh kita nih, ini mereka bikin ini terjadi gitu. Bikin ini nggak bisa terjadi nih gitu. Kalau Kania kan barusan ngomongnya secara global. Kalau lu ngomongnya begini nggak bisa nih. Maksudnya gimana? Harus detail dulu apa contohnya. Oh gitu, jadi harus contoh ya. Contohnya apa? Biasanya gue mengabstrakkan ini soal kasus-kasus ini. Kayak pemain bola wanita, gajinya lebih kecil daripada pemain bola pria. Iya, oh gitu. Iya. Maksudnya itu yang terjadi. Nah oke, let's just use that case ya. Banyak feminis, gue nggak bilang semua ya, banyak feminis mempersoalkan itu. Dan bilang itu bertumpu pada gender. Iya, betul. Lu setuju dengan itu? Setuju. Kenapa lu bisa setuju dengan itu? Ya karena penonton wanita yang nonton bola jarang. Ya berarti bukan karena diskriminasi gender dong, tapi karena supply demand aja, ya nggak? Iya, tapi kan dia marah-marah.
Iya makanya berarti mereka salah dong. Nah, itu toksiknya. Iya itu toksik. Itu toksiknya. Kalau kayak gitu yang mereka lihat cuman wah ini salah. Oke, mereka nggak lihat dulu ada penontonnya nggak? Iya berarti toksik di sini sebenarnya lebih ke pemikirannya salah nih, penalarannya salah nih, ya nggak sih? Betul. Nah kalau dalam konteks masculinity juga gitu tadi ya? Iya sama. Yang penalarannya salah. Yang penalarannya juga salah. Penalarannya salah, misalnya pria jadi harus bisa jadi dokter, wanita nggak boleh, itu salah. Kalau yang berdasarkan balik yang contoh tadi nih soal kayak ideologi atau ajaran atau apa yang diikutin orang. Nah kalau isinya yang begitu gimana? Misalnya kayak ada suatu ideologi yang kalau orang percaya itu, misalnya ngikutin ideologi itu, dia sebagai penganut ideologi tersebut, cowok itu posisinya emang beda sama cewek. Jadi emang ceweknya mau masuk nggak, mau ikut nggak? Nah jadi ketika cewek mau ikut ya, udah kalau itu dia nggak apa-apa. mau ikut ya sila, ya udah tanggung jawab dia dong. Oh gitu ya. Kalau Anda nggak mau ikut ya jangan ikut dong. Maksudnya bukan berarti lo bakal bilang ideologi ini toksik nih berarti. Gini deh, karena kalau kita ngajarin masuk ke orang keraton, jadi kayak gitu. Kita harus jalannya jongkok loh. Iya. Mau ikut nggak? Ya ketika lo milih masuk lo ini Betul. kan. Ya gue ngerti. Tapi kan kalau lo dari luar, lo punya penilaian nggak terhadap culture itu misalnya? Oh kalau Terhadap itu sudah ajaran itu? jadi belief atau culture, then let it believe in culture. Udah. I don't want to touch it. You just don't touch it. Nah, karena sudah jadi belief and culture. Ini agak sulit nih. Karena begitu dilawannya, oh ini culture. Selesai. Nah tapi kalau untuk posisi pribadi lu kan bisa kan Om? Misalnya lu sebagai pribadi memilih nih, menurut gua Ya saya nggak culture. datang ke sana. Iya berarti lu bisa kan ada culture yang lu nggak support gitu bisa. kan? Ya gua nggak datang. Ini contoh loh ya, ini contoh loh. Nah berarti kalau dalam konteks gender tadi, ada nggak sih kayak ideologi, ajaran atau apa yang lu, gua pribadi, gua nggak setuju sama itu, gua nggak support. Karena dia ngajarin cowok cewek jadi kayak gini gitu. Misalnya gara-gara dia ngajarin bahwa cowok harus begini-begini atau cewek harus begini-begini misalnya. Enggak, justru yang gua mengatakan yang gua nggak setuju adalah kultur juga ada ya, adat juga ada. yang gua nggak setuju adalah kesetaraan gender. Gimana tuh maksudnya? Yang karena nggak, ya kesetaraan, apa yang pria lakukan wanita bisa lakukan, apa yang wanita lakukan pria bisa lakukan, kita sama. Kalau itu kesamaan nggak sih? Misalnya orang kan bilangnya katanya ya, ini bukan gue sih, karena gue juga bukan feminis. Cuman maksudnya kalau dari feminis, gue dengar sih katanya kesetaraan tuh beda sama kesamaan gitu. Oke, kesetaraan tuh apa? Nah jadi kalau kesetaraan tuh lebih ke haknya sama, bukan berarti mereka di-expect untuk jadi sama gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Om? Haknya sama. Ya misalnya hak sipil, ini kan dia sebagai sama-sama warga sipil nih, perempuan, warga sipil laki-laki, ya udah sama haknya gitu. Nggak tiba-tiba gara-gara dia perempuan. Bukannya udah sama deh dulu. Iya kan, itu kita kan nggak ngomongin apakah Kan udah sekarang sama konteksnya dulu. sama atau enggak. Kan udah sama Maksud dulu. gue tadi nyontoin doang bahwa mereka ngeliatnya kesetaraan sama kesamaan bedanya gitu. Nah itu makanya itu salahnya gitu. Kalau sama udah sama dari dulu. Oh jadi kenapa ada gerakan gitu maksud lo? Iya. Karena ya udah sama, gitu udah setara maksud sorry. Kalau ya udah setara. Kalau kesamaan kan ya nggak bisa dong, gimana ceritanya? Maksudnya gimana nih yang soal kesamaan nggak bisa? Nih Ya. biar gue ini maksudnya biar Ya lu gua juga ngangkat ngerti. galon deh. Kita balik ke perdebatan ngangkat galon. Lu ngangkat galon deh. Mau gua suruh nada gitu ngangkat galon. Oke. Pasti gua suruh Aska. Askanya nggak akan protes tuh. Karena maksud lo perbedaan muscular apa namanya mass gitu-gitu beda ya gitu ya cewek cowok. Gini loh, pria sama wanita diciptakannya beda. Pria itu powernya 80% dari leher, kepala atas sampai pinggang. Gua agak gatel aja sama kata diciptakan. Wanita itu lebih kuat dari pinggul ke bawah. Ya kita bilangnya biologically beda lah ya. Biologically. Itu dia Secara kenapa biologis di gym, ada perbedaan. kenapa di gym, wanita-wanita tuh kalau nge-gym yang jadi pantat dulu, bokong duluan, paha duluan. Pria itu kalau latihan yang jadi itu bagian atas duluan. Itu Jadi aja maksud udah lo beda. kalau untuk jadi sama nggak bisa sama. Nggak bisa. Tapi kalau soal hak dan Tapi bayar opportunity- gymnya sama kan? Iya. Iya. Dan soal hak dan opportunity, Betul. ya, betul, bebas gitu ya. bebas. maksud lo. Karena bayar gymnya sama. Tapi kalau gua pribadi gitu misalnya, contoh nih, Asa angkat galon dong. Gitu. Gua nggak akan pernah nyuruh Nada angkat galon dong, terus Nada bilang nggak mau. Loh kan kesetaraan gender, nggak pernah. Tapi kalau nada mau gitu nggak apa-apa. Misalnya kayak Gua nggak akan nyuruh. nggak bukan disuruh, tapi dia mau nih, gue mau Goblok. angkat galon. Oh goblok. Goblok. Kenapa? Ya kenapa nggak minta kakaknya? Kalau bisa mudah kenapa susah gitu Iya ya? gitu kan bisa minta kakaknya gitu kan. Tapi contoh. Ya. Nah ini banyak orang yang salah. Nada ambilin papa minum dong. Gua nggak akan minta Aska. Nah nanti kan dibaliknya adalah, oh jadi wanita harus melayani Iya. gitu kan. Lo enggak, tadi yang angkat galon itu sudah Aska. Oh jadi kita spread lah roles-nya. Betul gitu. Jangan cuman gara-gara Nada ambilin minum dong. Oh jadi wanita harus melayani. Enggak, lu lupa bahwa yang angkat galon tadi itu udah anak cowoknya.
Sedangkan kalau dibalik misalnya Aska yang bikin minum, Nada yang ngangkat galon, effortnya lebih gede. Effortnya lebih gede gitu. Karena emang muscular body beda Betul, nih, jadi kalau lucu cowok sama cewek. gitu. Dan gua nggak percaya kalau anak gua yang cowok ngambilin minum sih. Kenapa Dikasih alkohol. jadi beda gitu Oh, maksud gitu ya? gua. jadi gimana ya? Sulit memang menerangkan kesetaraan dan kesamaan ini memang sulit. Cuman kalau buat gua pribadi, ya apa yang bisa dilakukan cowok ada, apa yang bisa dilakukan cewek ada. Ini sinerginya yang harus terjadi. Ya. Sinerginya harus terjadi. Kalau contohnya gini, masuk mobil gue bukain pintu buat cewek itu, terus ceweknya bilang gue nggak usah dibukain, bisa buka sendiri kok. Ya nggak apa-apa sih, tapi gue diajarkan begitu dari dulu gitu. Bukan hanya untuk apa, oh gue nggak lemah kok, ya nggak apa-apa juga kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman gue diajarkan untuk seperti itu. Gue diajarkan kalau turun tangga, ada cewek turun tangga, gue diajarkan untuk pegang tangannya sama orang tua gue. Dan menurut lo itu nggak ada salahnya kayak Nggak gitu ada ya? salahnya. Karena apa efek negatifnya apa gitu? Betul, maksudnya? maksud gue negatifnya di mana gitu. Kecuali lu mau masuk mobil gue tutup, itu boleh marah gitu. Ini kan gue membantu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, balik ke pertanyaan gue tadi yang soal misalkan kayak ada ajaran adat atau ideologi atau ya mungkin norm atau apapun itu. Kan ada yang kalau lu tadi kan ngomong ini kan semua ada reasonnya nih. Yeah. Kalau gue lihat ya, misalnya kayak kenapa ada roles-nya Aska beda sama Nada, itu kan ada reasoningnya nih yang jelas. Okay. Oh, lu bertanya gimana yang tidak ada reasonnya tapi based-nya on belief. Iya, atau ya ada tadi gitu misalnya ini emang harus kayak gini aja gitu. Itu maksudnya lu pribadi, gue gak ngomongin lu ngomong orang lain ya. Maksudnya berarti kalau lu pribadi cara lu If it doesn't fit me, I didn't do it. you just don't do it ya. Maksudnya lu ngeliatnya ya kalau reasoningnya nggak ada kalau reasoningnya nggak itu, I nggak didn't masuk, do it. you just don't do it ya. Nggak masuk. Karena I don't believe in that thing, I didn't do it. Gitu. So kalau misalnya kita masuk ke closing ya. Kalau misalnya kalau misalnya Om Ded atau gue ngajak Om Ded bikin suatu sekolah atau suatu institusi pendidikan, lu bakal ngajarin cara tadi gender roles atau apa tuh selalu yang basisnya reasoningnya jelas gitu ya? Iya, by logic gitu. Yeah. Gue akan larinya pasti by logic. Oke. Karena Dan gini, cara tadi bikin produk juga, entrepreneurship segala macam juga contoh sudah paling reasoningnya sederhana. jelas nih. Contoh paling sederhana. Jadi banyak yang ngomong bahwa pakaian tuh nggak ada gender. Menurut gue ada. Ya menurut gue juga ada. Oke. Tapi ada kan yang ngomong gitu? Iya, bebas. Bebas kan? Pakaian tuh non gender. Sebenarnya sih bukan ada gender sih. Kalau gue ngeliatnya pakaian atau look itu bukan soal ada gendernya Om, tapi lebih kayak ada tipe dan tingkat attractiveness yang berbeda. Gitu nggak sih maksudnya? Kemenarikan yang berbeda. Betul, itu betul. Tapi kan ada orang mengatakan bahwa Nggak, pakaian nggak ngaruh ya? tidak ada gendernya. Gitu. Apapun boleh pakai. Karena pakaian tidak ada gender. Yeah. Oke. Nah, lalu kenapa kalau saya ke Zara atau saya ke pakaian baju, saya selalu diarahkan ke Pak yang cowok di sana Pak. Ya kan itu yang dikritik sama mereka nggak sih Om? Nah iya, berarti kan ada gendernya kan? Iya, justru mereka ngeritik, justru toko itu salah kalau menurut mereka dong. Betul, tapi Anda bayangkan kok itu jadikan satu, kita nyarinya lebih lama. Sedangkan udah ada kecenderungan kalau cowok-cowok butuh baju yang kayak gini gitu ya. Gitu. Cewek butuh Jadi, baju yang kayak gitu. Pakaian tidak ada gender. Oke, silakan Anda bicara. Saya nggak ngelawan. Boleh, benar nggak? Benar. Tapi alangkah mempermudah. Ketika gue masuk ke Zara, gue tahu larinya kemana. Kan begitu kan? Oke. Gue tahu larinya kemana nih. Tapi bisa nggak nanti gue lihat ke meja, ini kayaknya kalau Nada pakai bagus nih. Bisa. Bisa. Yes. Gitu. Tapi Bisa. kayak narrowing down lah supaya Tapi nggak narrowing all over the down. place Kalau nih. enggak itu jadi satu, pusing gua kan begitu lihat celana panjang di sini rok pendek gitu kan. And since kita lagi ngomongin penampilan, gue jadi penasaran sih Om. Kalau lu tuh pernah dengar gak sih orang yang ngomong I don't dress for others gitu, I dress for myself gitu. Ada kayak ada sebagian juga feminis juga gue lihat yang ngomong kayak gitu. Lu tuh termasuk yang believe itu atau enggak? Maksudnya gue ngeliat kayak lu berpenampilan nih Om, lu nge-gym atau lu pakai baju tertentu. Itu you dress for yourself atau lu punya kayak? Kalau nanyanya gua, I dress for myself. Dress for yourself? I dress for myself. Kalau gua pribadi, I dress for myself. Jadi lu nggak kayak nanya? Karena boleh lu lihat dari dulu pakai baju gua begitu-gitu terus. Oh gitu ya. Jadi lu nggak nanya your wife kayak lu lebih attracted nggak kalau gue pakai baju gini aja gitu nggak? Atau lu kalau gue nggak nge-gym kira-kira lu bakal nggak attracted kalau lagi itu gitu? udah for myself. Kalau gua nge-gym udah for myself. Kalau gua pakaian udah for myself. Oh gitu ya.
what is it? Kenapa lu, karena gini, gue jujur termasuk bukan yang dress for myself. Gue dress for siapa yang penting untuk gue serve gitu. Oh iya, of course. Kalau Right? gue ketemu, kalau gue diundang presiden, nggak mungkin gue pakai kaos kutang Jim dong. Nah berarti ada ya, ada konteks Ya, tertentu di ada mana konteks lo tertentunya buat pasti. others, Ya. gitu ya. Tapi kalau untuk global scale, gue ke mall kayak gue kemana kayak, ya gue akan dress for myself gitu. Tapi kalau ada meeting acara ya Lu tahu ngikutin diri lah. siapa, oh gitu ya. Tahu Tapi nggak ada diri lah. misalnya kayak di podcast lo, gue pengen serve market gue yang kayak gini mereka, enggak, ya. karena podcast gue Ya, pernah market. buntung kan gue pernah pakai baju kaos. Market gue kan suka cowok-cowok nge-gym nih gitu nggak? Nggak gitu ya. Jadi lo bukan nge-gym gara-gara market lo gini. Nggak lari ke sana kalau gue. Itu buat lo aja. Itu buat gua aja. Tapi kalau Om Ded lagi ketemu presiden baru. Ya kalau menteri atau presiden atau instansi dan sebagainya, ya at least kan ada, karena di situ pun kalau undangan kan ada tulisannya ya, baju sipil sopan. Iya. Ya kan ada. Dan lo ikutin itu. Iya, kita ngikutin. Kalau kita ke ulang tahun teman atau ke nikahan ada tulisannya baju sipil ini ya gue nggak mungkin pakai kaosan lah, karena menghargai yang gue undang. Tapi kalau ke mall kan nggak ada tulisannya. Oke. Masuk mall pakai dasi dan kan nggak ada. Ya. And you can dress what you like. Concluding statement, gue ngerasa dari tadi Om Ded jawab segala macam penasaran gue kemana-mana. Banyak sih pemikiran Om Ded yang menurut gue bagus nih, basis reasoningnya jelas gitu. Tapi gue ngeliat tuh nggak terlalu umum ya di masyarakat Indonesia, ya nggak, setuju nggak? Ya memang. Maksudnya kayak masyarakat Indonesia tuh cenderung di banyak hal tuh kayak nggak ada basis, ini kenapa dasarnya dia kayak gini Ya gitu. memang. Menurut Om Ded itu, misalnya kita bikin institusi pendidikan Yeah. supaya membuat masyarakat Indonesia bisa lebih punya reasoning Yeah. lah gitu, bisa lebih punya penalaran. Menurut Om Ded tuh ada nggak sih kultur atau norm yang ini nih yang paling parah bikin jadi susah kayak gitu? Begini, karena masyarakat kita basicnya masyarakat kita atau siapapun itu, kalau psikologinya kita sebutnya Occam pressure principle. Kalau sesuatu bisa digampangin, nggak usah disusahin. Tapi kan Occam's razor bukan gitu ya? Iya, tapi kan mereka begitu larinya kan. Kalau ada, larinya ke situ. iya, kalau ada benda bergerak, setan. Lebih gampang Lebih begitu. gampang gitu loh, setan. Gitu. Nggak mau tuh lari dulu, ini bener nggak. Pikir Ada orang kejang-kejang, kesurupan. Gitu. Nggak mau nih, manggil dokter dulu, manggil psikiater, nggak mau. Kesurupan, udah. Jadi Berarti norma yang kayak gitu ya, yang Nah, membuat maksudnya udah menjadi habit, udah jadi kebiasaan habit, dan kultur di betul. masyarakat untuk kalau misalnya mau berbasis reasoning tuh jadinya itu harus harus dikoreksi. dirubah caranya. Boleh nggak kita berpikirnya next step? Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Karena choicesnya banyak. Gitu. Jadi nggak dinero ke satu titik. Dan itu kultur yang Om Ded bangun juga in your family gitu. Ya. Sama Nada Aska Oh gitu. iya, dan kalau your kita wife. debatnya debat logika. Oke. Debatnya debat begitu. Ini yang nggak harus- bisa ya orang jawab kayak ya dari sononya. Nggak bisa, dari sononya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dari sononya dari mana gitu kan. Thank you banget Om Deddy Thank you, Kania. Corbuzier. Thank you banget udah datang ke channel aku, dan sorry banget tadi kalau misalnya banyak banget pertanyaannya, tapi emang gue banyak banget penasarannya. Gak apa-apa, justru gue senang Nggak apa-apa ya? karena sebenarnya menurut gue sangat sulit menerangkan hal ini kan. Iya. Ya kan, maksudnya pertanyaan yang lu tanyain juga sangat sulit untuk menanyakan hal tersebut, jawabannya pun sangat sulit untuk menjawab karena memang kita ada di sosialisasi masyarakat yang ambigu menurut gue gitu. Kalau lu tarik ke sini sedikit, Nanti mereka salah. benar. Kalau lu tarik ke Benar, sini, benar. gini nih. Jadi antara lu bertanya dan gue menjawab, dari tadi kan kita bermain gimana caranya supaya masyarakat bisa Ngertinya bener nih. ngertinya bener nih. nggak salah paham ya. Iya, nggak jadi nggak salah nggak paham jadi kesini, nih. kesini, Jadi nggak ya. kemana-mana gitu larinya. Ya tapi emang gue pengen punya ruang itu buat seorang Deddy Corbuzier gitu. Menurut gue jarang lo punya space di mana lo bisa ngomong seabsurd mungkin, seabstrak mungkin, nggak apa-apa. Gue seneng banget justru gitu. Iya. Karena biasanya kan ya udah begini gitu. That's the begini, case gini, dengan gini. channel yang nggak nyari views emang. Ini soalnya channel khusus nerd. Jadi that's what I'm trying to bring out here. Maksudnya kayak menurut gua you should speak out kayak Ya, lebih, ya, ngerti kan, ya, kayak ya, this is really like what you think gitu. Ya sebenarnya. mudah-mudahan dengan adanya gue narik views dikit Iya, lah, iya, makanya ya itu juga sih. Nanti kan judulnya kan totally beda sama apa yang diomongin. Iya. Sebenarnya jadi judul dan thumbnailnya harusnya bisa bikin views sih. Thank you banget Om Ded Thank you, sekali lagi. Kania. Thank you banget Terima kasih teman-teman banyak. tim Thank di sini you. juga yang udah bantuin gue syuting di sini karena gue nyamperin ke studionya beliau. Oke, sampai ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye.